teman-teman, halo sahabat Konco Nono. Jumpa lagi dengan saya Mas Nono di acara video singkat 3M Bacot Banding Ki dan Maidu. Maidu bisa Maidu kancane juga bisa. Buat teman-teman semua yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe, monggo biar channel ini terus berkembang. Oke teman-teman, dalam slide video kali ini singkat saja ya, saya akan istilahnya akan Maidu. Maidu itu dalam bahasa Indonesia adalah protes tapi secara lisan, nyindir tapi secara lisan. Nah, itu adalah Maidu. Oke, siapa yang tak paidu, atau siapa yang tak protes atau yang tak rasani secara lisan, ya teman-teman saya yang dulu lah, teman-teman saya yang dulu yang mungkin bisa membuat saya menjadi seperti ini. Karena apa? Berkat omongannya, berkat apa ya istilahnya, ketidakpercayaannya kepada saya, akhirnya saya bisa berkembang, bertumbuh sampai sejauh ini. Oke, pasti teman-teman juga pernah tahu, pernah mengalami juga, tahu istilahnya, tahu dengan pertemanan yang toksik juga pernah. Saya yakin teman-teman juga pernah merasakannya juga. Jadi gini, teman-teman pasti pernah yang namanya diremehkan. Nah, apa yang akan teman-teman lakukan ketika sahabat-sahabat atau dulur-dulur konconya diremehkan oleh teman sendiri? Itu yang rasanya kok nggak enak ya rasanya. Cuman gini, rata-rata orang yang meremehkan kita itu kebetulan dia sudah tahu seluk-beluk kita, dia sudah tahu kalau kita lebih satu langkah di depannya. Akhirnya dia berusaha menjatuhkan kita, dia berusaha meremehkan kita, memupuskan harapan kita, membuat motivasi kita menjadi patah, biar kita tidak bisa berkembang. Kalau saya sudah pernah, sangat-sangat pernah dan sering diremehkan oleh teman sendiri. Wajar, itu pasti ada dalam perjalanan hidup kita, itu pasti ada, wajar. Jadi jangan khawatir. Bahkan sahabat saya sendiri, sahabat teman kerja yang istilahnya kental gandeng renteng ya, itu aja sering meremehkan, itu juga pasti ada. Jadi sahabat itu belum tentu dia akan all out baik kepada kita. Ada juga sahabat yang di depan kita baik, tapi di belakang kita menusuk-nusuk kita, itu juga banyak. Nah, sekarang gini, apa yang harus kita lakukan ketika kita mendapatkan pertemanan atau sahabat yang toksik? Kalau saya pribadi, saya pasti akan menganalisa dulu ya. Kok jadi rasanya nggak enak tentang pertemanan ini, ada apa kira-kira? Saya analisa, apakah ada pertemanan yang mungkin nggak enak lagi untuk dilanjutkan. Kalau memang nggak enak, kalau saya pribadi pasti akan mundur. Saya akan sedikit demi sedikit menjauh, karena saya pribadi berprinsip saya tidak akan mau diganggu, dan saya juga tidak akan ganggu kamu. Jadi lebih baik saya yang mundur. Nah, itu adalah salah satu cara saya untuk menghindari atau mungkin untuk ngalah tapi tidak kalah. Ngalah itu bukan berarti kalah ya. Jadi teman-teman semua juga pasti akan melaksanakan kegiatan yang nantinya lebih baik perdamaian, jadi ngalah daripada terjadi hal-hal yang tidak inginkan. Oke, itu satu. Saya pasti akan sedikit demi sedikit mundur, sedikit demi sedikit pasti akan menjauhi sahabat atau teman-teman atau perkumpulan saya yang toksik. Itu satu. Yang kedua, ketika saya sudah mengetahui sedikit demi sedikit pertemanan saya toksik, bukannya saya akan memusuhinya balik, enggak. Suatu saat, suatu ketika pasti saya akan memulai membantunya. Nah, karena apa? Menurut saya pribadi ya,
teman kita atau sahabat kita yang toksik itu pada dasarnya dia ingin diperhatikan, dia ingin kita rangkul. Itu salah satu pemikiran saya yang dulu ya. Tapi ketika saya melakukan itu, ada sih sahabat atau teman saya yang toksik, yang memusuhi saya, yang meremehkan saya, itu menjadi baik, menjadi berkembang, menjadi ikut berkembang dengan saya, itu juga ada. Jadi yang dulunya musuhan dengan saya atau mungkin meremehkan saya, itu akhirnya saya rangkul kembali, saya ajak lagi, dan dia akhirnya mau berkembang dengan saya, dengan teman-teman kita yang lain. Oke. Tapi ada juga yang gagal. Ketika saya merangkul teman saya atau sahabat saya yang toksik, ada juga yang gagal. Kenapa kok gagal? Ya mungkin dia sudah kepalang tanggung ya, mungkin sudah terlalu istilahnya terlalu nggak mau lah, sudah nggak mau untuk berkembang lagi, atau mungkin dia juga sudah mental block, jadi dia tidak mau kita ajak berkembang lagi. Ya sudah, kalau seperti itu ya sudah saya lepaskan. Oke lah, yang mungkin di belakang saya kamu masih membicarakan saya dan teman-teman saya yang sedang berkembang, nggak masalah, itu wajar. Karena barisan sakit hati pasti akan selalu ada dan selalu akan menjatuhkan kita. Ingat ya, barisan sakit hati pasti akan selalu ada dan akan selalu menjatuhkan kita. Nah, jadi buat teman-teman semua, dua hal tersebut bisa dilakukan ketika kita menemui atau merasa pertemanan kita sedang toksik. Oke. Itu salah satu yang bisa saya share kepada teman-teman semua. Semoga bisa dipraktekkan juga. Mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman semua atau sekarang yang sedang mengalami ketoksikan pertemanan. Tidak apa-apa. Itu adalah bumbu-bumbu perjalanan kita dalam mengarungi kehidupan dan pendewasaan diri kita. Oke. Demikian slide video singkat yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua, atau mungkin bisa menjadi motivasi. Meskipun sedikit, tapi kalau kita istilahnya memberikan kebaikan kepada teman-teman yang lain, pasti akan mendapatkan keberkahan dan kenyamanan serta kebahagiaan tersendiri. Oke. Sampai jumpa lagi di slide video singkat yang lain yang mungkin atau yang lebih bermanfaat lagi. Ingat, tetap berbuat baik dengan sesama dan tetap bermanfaat untuk sekitar kita. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.